Harimau, harimau Maya. Sebuah hal yang cukup menarik dari alam adalah menyimpan banyak misteri yang belum kita ketahui. Banyak sekali hal yang menarik jika dibicarakan, bahkan tidak akan ada habisnya. Terkadang kita memikirkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di sini saya juga berpikir mengapa raja hutan disematkan kepada singa bukan hewan yang lainnya. Yang padahal hewan yang lebih besar banyak di atas singa, seperti gajah, kerbau, babi hutan, ataupun seekor beruang. Ketika saya sedang bengong sambil ngopi dan udut, saya berpikir mengapa hal tersebut bisa terjadi. Akhirnya saya mencari informasi dari berbagai macam sumber, dan diketahui fakta mengapa singa bisa disebut raja hutan bukan hewan yang lainnya. Dan berikut adalah fakta singa sang raja hutan yang padahal dia menyangga di hutan. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar dari sifat singa itu sendiri. Singa biasanya hidup di padang rumput atau sebuah sabana dengan iklim yang cukup kering atau gersang. Berbeda dengan kucing besar lainnya seperti harimau, leopard, macan kumbang, dan sebagainya. Singa juga disebut raja hutan, berbeda dengan harimau atau cheetah sekalipun. Singa bisa hidup berkelompok dan menguasai sebuah wilayah di sabana. Biasanya singa juga hidup berkelompok setidaknya dengan 5 betina. Kita juga sering melihat singa yang malas dan enggan untuk berburu. Hal ini terungkap bahwa singa jantan dewasa adalah pemimpin di kelompok tersebut. Biasanya para betina yang berburu secara berkelompok dan bergantian untuk setiap posisi jika sudah lelah dalam menangkap mangsanya. Namun di sini yang cukup menarik bahwa singa betina tidak akan berburu sebelum ada instruksi dari sang pemimpin. Singa betina biasanya menunggu perintah kapan dan yang mana saja yang menjadi target dari buruan mereka. Berbeda dengan seekor harimau yang notabene berburu sendiri atau termasuk hewan soliter dalam hidup. Harimau tidak berkelompok seperti singa. Habitat singa dan harimau pun memang jauh berbeda. Biasanya harimau berada di hutan yang iklimnya cukup basah seperti di Indonesia. Cara berburu harimau memanglah jauh berbeda dengan sang raja hutan yaitu singa. Jika seekor singa langsung menyerang secara bergerombol, maka harimau hanya mengendap dan bergerak pelan saja dalam berburu menunggu sebuah kesempatan. Karakter dan teknik berburu harimau hampir sama dengan macan kumbang atau leopard. Kita juga harus tahu bahwa sebenarnya singa jika berhadapan dengan harimau, kekuatan mereka berbeda jelas. Menurut teman ngudut saya di Amerika, memang kekuatan harimau lebih kuat dibandingkan dengan singa. Dalam ilmu pengetahuan juga terbukti bahwa kekuatan harimau lebih besar atau lebih berbahaya dari singa. Cengkraman atau cakarnya ternyata lebih kuat dari singa. Namun mengapa harimau tidak mendapatkan julukan si raja hutan seperti singa? Jika seekor harimau bertarung sampai berdarah-darah, biasanya harimau mengalah dan pergi begitu saja. Bahkan dalam berburu dengan lawan yang sangat kuat seperti kerbau. Berbeda dengan singa, singa sangatlah luar biasa dalam mental. Diketahui juga fakta bahwa singa bisa saja bertarung hingga titik darah penghabisan. Sifat inilah yang menjadi salah satu mengapa singa disebut si raja hutan. Karena memang singa tidak akan mundur sebelum mengalahkan mangsanya atau bahkan singa jantan lainnya dalam merebutkan sebuah wilayah. Jika kepemimpinan ada pada singa, kelompok singa tidak akan berbuat macam-macam terhadap sang leader atau sang raja. Mereka akan patuh dalam segala hal, bahkan dalam buruan. Jika betina berburu habis-habisan, sang jantan atau sang raja datang, maka jatah makan terbanyak tetaplah sang raja. Bahkan diketahui juga bahwa singa ini bisa saja mati bertarung dengan singa lainnya dalam memperebutkan wilayah, namun tidak akan menyerah. Mental sekuat baja ada pada singa, dan harga diri mereka pun sangatlah tinggi. Daripada menyerah dan kabur dengan sebuah luka, lebih baik mati dalam sebuah pertempuran demi sebuah kehormatan bagi singa. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa singa disebut sang raja hutan. Dikala kelompoknya diganggu atau ada yang memperebutkan wilayahnya, sang raja akan siap berhadapan dengan siapapun. Tidak tahu siapa yang akan mengambil wilayahnya, entah singa jantan dewasa atau yang lainnya, sang pemilik wilayah akan mempertahankannya hingga mati. Jika si pemilik wilayah kalah bahkan mati, maka sang raja baru akan hadir dan memimpin kelompok tersebut, bahkan mengawini semua betina yang ada. Ingat, disebut raja hutan atau rimba bukan bermakna secara realistis, tetapi lebih ke filosofis. Coba kita mendengarkan sebuah video motivasi di YouTube yang berjudul Lion Mentality. Di situ ditanyakan mengapa singa disebut sebagai raja hutan atau rimba oleh manusia, yang padahal yang terbesar dan terkuat di alam liar adalah gajah, yang tercepat adalah cheetah, yang tertinggi adalah jerapah, bahkan spesies kucing terbesar dan terkuat di alam liar menurut sains adalah harimau. Hal itu karena singa adalah salah satu predator puncak dan kucing terbesar terkuat yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi.
Wibawa yang sangatlah luar biasa, keberanian dan harga diri mirip dengan karakter raja di dunia manusia. Kita akan sering melihat di video YouTube yang dimana singa berani berhadapan atau melawan saingan mereka di alam liar atau mangsa-mangsa besar seperti hyena, kerbau, buaya, gajah, dan lain-lain. Mereka juga memiliki harga diri yang tinggi yang dimana para raja antara koloni jika bertemu akan bertarung satu sama lain. Dan pemenangnya akan mengawini para betina di koloni raja yang kalah. Mereka juga memiliki surai bagaikan mahkota raja dan mereka berjalan dengan elegan bak seorang raja. Oleh karena itu singa dijadikan simbol atau lambang kerajaan di zaman dahulu karena karakter singa yang mempresentasikan karakter raja di dunia manusia. Banyak sekali simbol kerajaan yang menggunakan singa sebagai simbol kerajaan mereka, contohnya adalah Inggris. Tidak ada kerajaan yang menggunakan simbol harimau sebagai simbolnya. Karena harimau tidak bisa mempresentasikan sebuah kerajaan dan terkadang di sebuah wilayah kerajaan hanya ada simbol karismatik, elegan, wibawa, kekuasaan, dan mahkota. Di sini singa memenuhi semua kriteria dan harimau hanya memenuhi kriteria tangguh, kuat, berdarah dingin, pemburu yang ganas. Dan udahlah segitu aja lah, capek saya hayang ngopi hayang udud, ngerikod salah wae dari tadi. Aduh ya Allah capek kieu sumpah. Ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, wanginya keluar teh susi. Goodbye, dadah.